Mengenai Tritunggal, sejenak saya membayangkan yang esa. Saya diterangi kesemarakan yang tiga. Sejenak saya memisahkan ketiganya. Saya dihantar kembali ke dalam yang esa. Ketika saya berpikir tentang salah satu dari yang tiga, saya berpikir tentang Dia sebagai yang segala. Dan kedua mata saya berlinang-linang, dan bagian terbesar dari apa yang saya pikirkan luput dari ingatan. Saya tidak mampu memahami keagungan yang esa itu sedemikian demi menyandangkan keagungan yang lebih besar pada yang lainnya. Ketika saya mengkontemplasikan yang tiga bersama-sama, saya melihat hanya satu suluh dan tidak mampu membagi ataupun menakar terang yang tak terbagi. Oleh Gregorius dari Nazianzus. Rosrawi Indonesia menjawab fitnah dan hujatan umat non-Kristen. Saudara-saudara terkasih, dukung kami di channel ini dengan cara like, share, komen, dan bagikan video ini. Habenu salom alaikum. Habenu salom, salam, salam alaikum. Salam alaikum. Doktrin Kristen tentang Tritunggal atau Trinitas menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi atau hipostasis yang sehakikat, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi, ketiga pribadi ini dapat dibedakan tetapi merupakan satu substansi, esensi, atau kodrat. Kemudian adalah Bapa tidak diciptakan, Putra tidak diciptakan, dan Roh Kudus tidak diciptakan. Dan ketiganya adalah kekal tanpa awal mula. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukan nama-nama bagian yang berbeda dari Allah, tetapi satu nama Allah karena terdapat tiga pribadi di dalam Allah sebagai satu entitas. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Analogi Tritunggal dalam pribadi kita sendiri, bahwa saya bernama Rao, saya punya raga atau tubuh. Dari pikiran saya dapat bersuara, berbicara, dan berkata-kata. Suara dan perkataan dari pikiran ini disebut firman dalam Alkitab. Kemudian saya punya roh, napas yang memberikan saya kehidupan. Pertanyaannya adalah, apakah saya ada tiga? Kemanapun saya pergi, pikiran dan roh atau napas akan tetap bersama saya. Jika saat ini saya telepon saudara-saudara sekalian, melalui pikiran saya berbicara kepada Anda. Misalnya saya berkata, Habenu salom alaikum. Pastinya dalam pikiran Anda berkata, Rao sedang telepon. Tak mungkin Anda menyebut suara sedang telepon. Analogi bahwa tunggal adalah jamak. NKRI terdiri dari beribu-ribu pulau. Pulau terbesar di antaranya adalah Pulau Kalimantan dan Sumatera. Apakah Indonesia ada tiga? Analogi bahwa tunggal adalah jamak, seperti sebuah pohon. Ada akar, dahan, ranting, dan daun menjadi satu kesatuan. Ada berapakah pohon itu? Beberapa hal yang membuat konsep Tritunggal sulit dipahami adalah memahami pengertian satu sebagai satu yang absolut tunggal. Yang penting satu adalah satu. Kemudian sudah memiliki pemahaman anti konsep Tritunggal. Tidak mau ambil pusing masalah doktrin agama. Selanjutnya adalah, apakah surga kosong karena firman Allah menjadi manusia? Oh, jelas tidak. Matius 3 ayat 15-17. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat tersebut menjelaskan tentang konsep Tritunggal. Yesus selesai dibaptis, ada Roh Kudus yang menyerupai burung merpati dan ada suara Bapa di surga. Jadi sangat jelas surga tidak kosong karena firman Allah telah menjadi manusia di dunia. Peringatan keras, jika ada yang menyatakan bahwa Allah Bapa on off, itu adalah kekeliruan besar dan sama sekali tidak memahami konsep Tritunggal sebagai landasan Kristen. Apakah ajaran Tritunggal berasal dari Alkitab? Konsep Tritunggal itu berasal dari ajaran Alkitab. Di dalam Allah Bapa yang Esa itu terdapat tiga pribadi yang kekal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Itulah rahasia terbesar yang dapat diketahui manusia tentang diri Allah. Rahasia ini dapat kita ketahui oleh karena Allah sendiri yang menyatakannya dalam Alkitab dan bukan hasil pemikiran manusia. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat 19 dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Satu tidak mungkin jadi tiga, karena sebagaimana kita tahu satu tidak absolut tunggal. Satu bisa juga berarti jamak, seperti air, udara, api, awan, angin. Bisakah kita menyebutnya satu air atau satu angin? Karena ada kenyataannya air atau angin itu satu, tetapi jamak banyak sekali. Demikian juga dengan Allah Bapa yang adalah roh. Roh itu seperti angin, tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Allah menyatakan dirinya kepada kita sebagai satu yang jamak. Jadi tidak perlu heran atau pusing kalau Allah menyatakan dirinya dalam konsep Tritunggal atau konsep satu yang jamak. Apakah Tuhan bisa mati? Tuhan tentu saja tidak bisa mati. Perlu diingat, Yesus adalah firman yang menjadi manusia sejati. Artinya ia merasa lapar, haus, tumbuh dari bayi sampai menjadi orang dewasa. Sebagai manusia jelas Yesus bisa mati, tetapi sebagai Tuhan tentu saja tidak bisa mati. Karena itu Yesus bangkit dari kematian, karena memang Tuhan tidak mungkin mati. Yang mati adalah dirinya sebagai manusia. Nah, yang perlu kita ingat adalah doktrin ini bukan karena pemikiran manusia, tetapi karena Tuhan mau kita mengenal siapa dirinya sesungguhnya. Jangan buat yang mudah jadi sulit, karena kita mau mencoba mengkonsep Tuhan menurut maunya kita sendiri atau menurut pikiran kita. Selanjutnya adalah kita akan ke pokok materi tentang Tritunggal adalah landasan teologi Kristen. Untuk memahami Kristen harus memahami Tritunggal terlebih dahulu. Dua hal penting tentang Yesus adalah sebagai Mesias dan tentang kebangkitannya yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu mengapa Yesus berdoa kepada Allah? Nah, Allah yang mana lagi? Nah, Yohanes 17 ayat 1 menyatakan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Berarti Bapa berbeda dengan Yesus, makanya Yesus berdoa. Siapakah Allah Bapa? Atau Bapa itu siapa? Dialah satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi memahami Tritunggal itu adalah bahwa Allah itu satu. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Tritunggal bukan mengenai jumlah Allah. Allah tidak berjumlah, kawan-kawan sekalian ya. Tritunggal adalah mengenai keberadaan di dalam Allah yang satu. Allah satu-satunya Allah yang benar. Di Markus 12 ayat 29, Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini adalah syahadatnya orang Yahudia. Sema Israel Adonai Eloheno Adonai Ehad. Jelas ya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian di 2 Samuel 7 ayat 22, perkataan Daud dan Musa, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Artinya Allah jangan disamakan seperti manusia. Allah bukan perempuan dan bukan laki-laki dan bukan manusia. Yesaya 44 ayat 6 sampai 7.
Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Di ayat 7, siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Nah, jadi di sini jangan kita mengarang-arang tentang Allah dan tidak dapat dikarang-karang. Siapa yang mengarang adalah berhala. Berhala adalah hasil pikiran manusia yang telah rusak. Di 1 Korintus 8 ayat 4 tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Lalu apakah ada roh lain di luar Allah? 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 20. Apakah ayat 19 ya? Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Ayat 20, bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Nah, jadi Kristen adalah masalah keselamatan dan kebangkitan oleh Tuhan Yesus Kristus dan Allah kita yang satu. Mari kita lihat ajaran Rasul Paulus, Roma 3 ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Nah, lagi di 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Menarik kalau kita membahas tentang Tritunggal. Nah, kita lanjutkan di Galatia 3 ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Nah, jadi Allah itu satu ya kawan-kawan sekalian. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, sangat jelas di Alkitab ya, dijelaskan. Kemudian di Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, Yudas 1 ayat 25 juga. Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dari perjanjian lama hingga perjanjian baru menetapkan dan mengajarkan bahwa Allah itu adalah Esa. Nah, ini harus kita sebagai umat Kristen harus memahami ini, harus benar-benar kita pahami. Nah, siapapun yang mengatakan bahwa Kristen itu menyembah tiga Tuhan adalah sudah tentu penghujat, dapat cerita hook, sok tahu dan pintar-pintaran, tidak tahu ajaran Kristen, kemudian anti doktrin Tritunggal, menuduh secara sembarangan dan menghujat. Berarti orangnya bukan kafir atau kaum yang berpikir. Nah, siapakah Allah yang satu itu? Kemudian dijelaskan di Yohanes 17:1 dan ayat 3. Ayat 1, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kemudian di ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi sangat jelas di sini ya kawan-kawan sekalian ya. Jadi bukan Bapa di dalam Yesus dan Roh Kudus di dalam Yesus. Kalau menurut dari Alkitab ini sudah jelas ya. Memang secara eksplisit tidak ada ditulis di Alkitab itu kalimat Tritunggal. Tetapi dari ayat-ayat ini bisa kita mengetahui dan mengerti bahwa secara kekristenan bahwa ini landasan sebagai Kristen. Di 1 Korintus 8 ayat 6 ini lagi kembali hanya untuk mengingatkan kepada kawan-kawan sekalian ya, di 1 Korintus 8 ayat 6 nih. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Nah, kembali saya sampaikan,
Jadi bukan Bapa di dalam Yesus dan Roh Kudus di dalam Yesus. Kalau kita berangkat dari ayat-ayat tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di Efesus 4 ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi sini sangat jelas menyampaikannya. Di Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, roh ya kita tahu bahwa roh tidak mempunyai daging dan tulang. Lukas 24 ayat 37 sampai 39. Ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu atau roh. Ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ayat 39, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Bapa dalam pengertian dalam Alkitab adalah tentang asal usul, bukan berarti laki-laki, karena roh tidak punya kelamin dan bukan juga manusia. Begitu ya kawan-kawan sekalian. Bapa dalam pengertian Allah tentang asal usul, bukan berarti laki-laki, karena roh tidak punya kelamin dan bukan juga manusia. 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Di Hosea 11 ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Allah itu roh, Allah itu terang, dan Allah itu cahaya. Allah yang dimaksud di sini adalah Bapa. 1 Yohanes 1 ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan Allah itu atau Bapa itu adalah kasih. Nah, ini dia biar kita mengenal Bapa. Siapakah Bapa atau Allah yang sebenarnya? 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Bapa kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Begitu ya. Allah adalah api yang menghanguskan bagi orang yang berdosa. Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Begitu tentang siapakah Bapa itu sebenarnya dalam Alkitab atau dalam Tritunggal. Nah, sekarang kita lanjutkan, siapakah Yesus Kristus? Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada dalam hadirat Bapa, dalam wujud kemuliaannya, bukan dalam wujud manusia, dan namanya belum Yesus. Di manakah hadirat Bapa? Ia di dalam Bapa itu sendiri. Nah, Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah Bapa." Nah, ini datang ya, sebab aku keluar dan datang dari Allah Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Saudara-saudara terkasih ya, sebagai apakah Yesus di hadirat Allah? Yesus adalah sebagai firman. Sebagai apa Yesus di hadirat Allah? Yesus adalah sebagai firman. Di Yohanes 1:14 ayat 14 dijelaskan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di sini firman adalah perkataan yang ada dalam pikiran manusia yang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Kemanapun kita, pikiran tetap ada pada diri kita sendiri. Manusia memiliki bentuk, tetapi perkataan saya adalah suara yang keluar dari mulut kita sendiri. Jadi suara kita adalah mencerminkan pribadi kita. Nah, misalnya sekarang saat saya berbicara, maka saudara pasti mengerti. Apabila kita berhadap-hadapan ngomong, saudara pasti mengerti dan mengenal siapa saya. Pasti dalam pikiran saudara-saudara sekalian, dari perkataan saya pasti menggambarkan siapa saya. Pribadi kita dikenal lewat suara dan perkataan. Misalnya seperti perkataan saya yang sekarang. Jadi perkataan saya yang sekarang itu ya adalah saya sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi firman itu datang dan keluar dari Bapa, maka disebut anak Allah. Anak di sini bukan dalam pengertian anak hasil dari hubungan suami istri, bukan ya. Nah, ini harus kita pahami. Nah, kita lanjutkan. Ini di Lukas 1 ayat 38 ya. Ini tentang perkataan atau firman. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, ini siapa yang menyampaikan ini? Ini disampaikan oleh malaikat. Apa perkataan ini? Oh, dengan malaikat berbeda? Kan tidak berbeda. Ya, perkataan itu yaitu malaikat itu sendiri. Oh, di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di sini firman yang menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia kawan-kawan, atau Allah yang menjadi manusia melalui firman-Nya. Allah Bapa tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah. Yang dilihat oleh manusia dalam perjanjian lama adalah penampakan ilahi, disebut juga teofani, atau yang dilihat adalah firman Allah dalam penampakan ilahi. Nah, di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, di pangkuan Bapa artinya di sini ialah yang ada di dalam hadirat Bapa itu sendiri. Putra itu adalah firman-Nya yang kekal yang ada di dalam diri Bapa itu sendiri, yang melalui firman-Nya menciptakan dunia beserta isinya. Nah, Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Untuk menguatkan ini, kita baca Kejadian 1 ayat 1, ayat 3, ayat 6, ayat 9, dan ayat 11. Alkitab itu benar-benar menjelaskan secara rinci arti Tritunggal, landasan Kristen. Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Nah, pada zaman penciptaan, firman dalam perjanjian lama belum dipahami bahwa firman adalah putra tunggal, bahwa firman adalah putra tunggal Allah, atau belum berwujud manusia atau teofani. Konsepnya sudah ada bahwa segala sesuatu dijadikan oleh firman. Hal ini disebutkan dalam Injil Yohanes juga. Yohanes 1 ayat 1 dan 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia firman, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Penciptaan dilakukan oleh Allah itu sendiri, tidak dibantu oleh siapapun.
Allah itu berkuasa melakukan apapun. Cara Tuhan menciptakan dengan firman yang satu dalam dirinya. Nah, Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, penebus yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Itu kira-kira tentang siapakah Yesus Kristus dalam konsep Tritunggal. Kita lanjutkan kembali. Lalu siapakah Roh Kudus? Ini dia Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Siapakah Roh kebenaran? Ia adalah Bapa itu sendiri. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, jadi fungsi Roh Kudus itu adalah memberi kehidupan. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh di sini adalah dimaksud juga sebagai napas Bapa, sebagai napas Allah. Roh Allah itu seperti napas ilahi, makanya dunia ini diciptakan oleh firman dan rohnya Allah. Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Dalam perjanjian baru disebut Putra dan Roh Kudus. Segala tentaranya di sini maksudnya adalah planet-planet dan bintang-bintang. Itu ya kawan-kawan. Jadi Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukan tentang tiga Allah, bukan tentang jumlah Allah. Bapa adalah Allah yang Esa, Putra adalah firman yang ada, yang kekal, yang ada di dalam diri Bapa itu sendiri. Roh Kudus adalah napas yang ada di dalam diri Bapa itu sendiri. Melalui firman dan Roh Kudus, napas Bapa menciptakan dunia beserta isinya. Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukan tentang tiga Allah. Ini bukan soal jumlah. Bapa adalah Allah yang Esa. Putra adalah firman yang ada, yang kekal, yang ada di dalam diri Bapa itu sendiri. Roh Kudus adalah napas yang ada di dalam diri Bapa itu sendiri. Melalui firman dan Roh Kudus atau napas Bapa menciptakan dunia beserta isinya. Nah, ini kita lanjutkan ke Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, di 1 Korintus 8 ayat 6 kita ulang kembali ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Gelar Tuhan bagi Yesus bukan secara otomatis adalah Bapa. Gelar Tuhan artinya penguasa. Yesus yang diangkat, yang diurapi, yang diberi kuasa di sorga dan di bumi, makanya disebut Tuhan. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, Bapa memberikan segala kuasa di bumi dan di sorga, maksudnya adalah kalau segala kuasa diberikan, artinya adalah maha penguasa, maha Tuhan. Itulah yang menjadi Tuhan atau disebut Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gelar Tuhan untuk Yesus itu bukan Allah Bapa, tetapi sebagai firman. Gelar Tuhan bukan otomatis Bapa. Yesus itu bukan Bapa. Gelar Tuhan itu adalah gelar kemesiasan yang diangkat dalam kemuliaan yang diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Makanya itu disebut Tuhan. Wahyu 19 ayat 16,
dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Itu ya kawan-kawan sekalian. Kita disebut anak-anak Allah bukan anak-anak Tuhan, karena Tuhan hanya gelar dan tidak punya anak atau putra tunggal. Di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 8 ayat 14, semua orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kemudian, apakah sudah ada gelar anak sebelum ada manusia dan penciptaan alam semesta? Nah, di sini dijelaskan di Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Begitu, sangat jelas. Landasan Kristen adalah Tritunggal, itu sangat jelas dalam Alkitab. Kemudian, apakah Roh Kudus sama dengan Kristus? Di sini juga ya harus kita perhatikan ya sama-sama ya kawan-kawan terkasih. Kristus adalah orang yang diurapi. Kalau Roh Kudus adalah roh yang mengurapi. Tuhan Yesus Kristus tidak sama dengan Bapa, Putra maupun Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus gelarnya Sang Putra, disebut Tuhan karena diberikan segala kuasa. Disebut Yesus karena diberikan nama oleh para malaikat, yang artinya menjadi penyelamat. Disebut juga Yosua, yang artinya Yahweh yang menyelamatkan. Disebut Kristus adalah dia yang diurapi sebagai imam, raja dan nabi. Nah, saya kira cukup jelas ya kawan-kawan sekalian. Nah, saudara-saudara terkasih, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya kawan-kawan Kristen. Bagi non-Kristen bisa juga mempelajarinya. Sampai di sini dulu kawan-kawan sekalian, nanti di lain kesempatan kita lanjutkan kembali. Shalom dan terima kasih, Yesus memberkati. Rosrawi Indonesia menjawab fitnah dan hujatan umat non-Kristen. Saudara-saudara terkasih, dukung kami di channel ini dengan cara like, share, komen, dan bagikan video ini.